Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanisa Laras Pinanti dan di video ini saya akan membahas tentang keberagaman anak. Tema ini menurut saya menarik banget karena keberagaman itu bukan cuma sesuatu yang kita lihat, tapi juga sesuatu yang membentuk bagaimana anak tumbuh, belajar di sekolah. Pertama, apa sih sebenarnya keberagaman anak itu? Keberagaman anak itu berarti setiap anak memiliki latar belakang, karakter, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang beda dari sisi gender, suku, ras, budaya, bahasa, bahkan cara berpikir dan belajar. Nah, justru perbedaan inilah yang jadi warna dalam dunia pendidikan. Tugas kita sebagai calon guru adalah menerima, memahami perbedaan itu, bukan malah menyeragamkan. Selanjutnya, keberagaman berdasarkan gender di kelas. Nah, kita tuh sering lihat anak laki-laki yang aktif banget sementara anak perempuan cenderung lebih tenang. Tapi sebenarnya itu bukan soal siapa yang lebih pintar atau lebih baik, melainkan perbedaan gaya belajar dan cara mengekspresikan diri. Nah, guru perlu hati-hati agar tidak membawa stereotip seperti ini. Contohnya, anak laki-laki itu harus kuat atau anak perempuan harus sopan dan kalem. Yang sering jarang kita bahas adalah biasa tidak sadar dari guru, yaitu misalnya guru lebih sering memuji anak laki-laki saat menjawab dengan cepat, tapi lupa mengapresiasi anak perempuan yang berpikir lebih dalam. Hal-hal kecil seperti ini bisa memengaruhi rasa percaya diri anak dalam belajar. Sekarang kita bahas keberagaman berdasarkan suku dan ras. Anak-anak di Indonesia datang dari berbagai latar belakang, budaya, bahasa, dan tradisi. Ada yang terbiasa berbicara dengan logat daerah, ada juga yang punya kebiasaan dan nilai yang berbeda di rumah. Justru, guru perlu peka terhadap hal ini karena cara anak memahami pelajaran bisa dipengaruhi oleh budaya tempat dia tumbuh. Kadang tanpa sadar anak bisa merasa berbeda karena warna kulit, logat, atau cara berpakaian. Makanya guru tuh perlu menciptakan lingkungan kelas yang ramah dan inklusif supaya semua anak itu merasa diterima dan dihargai. Lalu tantangan guru dalam menghadapi keberagaman ini apa? Tantangannya adalah bagaimana kita menyusun pembelajaran yang adil, setara, dan menghargai perbedaan. Guru juga perlu tuh memberi ruang agar anak bisa mengekspresikan dirinya tanpa takut dibandingkan, karena pada dasarnya setiap anak punya cara unik untuk berkembang, dan tugas guru adalah menemani proses itu, bukan menilai siapa yang paling cepat. Sebagai penutup, keberagaman anak bukan hal yang harus dihindari, tapi justru harus dirangkul. Nah, sekolah yang baik bukan yang membuat semua anak terlihat sama, tapi yang membiarkan setiap anak tumbuh dengan caranya sendiri. Pendidikan sejati adalah tentang menghargai perbedaan dan menumbuhkan empati, karena setiap anak, apapun latar belakangnya, berhak tumbuh bersama dan merasa berharga. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.